Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik, kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata pembelajaran 2 yang ada di LKS halaman 75 sampai dengan halaman 78. Materi pembelajaran 2 anak-anak. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Hasan melakukan perjalanan. Hasan ke kampung halaman papanya. Kampung papa Hasan di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Hasan bertemu Isna di rumah gadang. Mari mengamati anak-anak. Amatilah percakapan berikut. Percakapan Hasan dan kakaknya. Kakak Hasan bernama Tara. Tampak pada gambar ini Hasan dan kakaknya sedang bercakap-cakap. Kemudian di belakang Hasan dan kakaknya itu ada rumah gadang. Rumah gadang ini merupakan rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat anak-anak. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Itu jawaban dari kakaknya Hasan. Apa yang disampaikan Tara kepada Hasan sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Tara memberi saran kepada Hasan untuk membicarakan kepada papa dan mama mereka tentang rencana masuk ke rumah gadang. Lalu sikap bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Ini merupakan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Mari berlatih. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berikan centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Baik anak-anak, untuk gambar yang pertama, ini merupakan salah satu suasana bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Saat ada orang yang sedang mengemukakan pendapat, itu kita harus menyimak ataupun memperhatikan orang yang sedang mengemukakan pendapat. Ini sesuai dengan sila keempat anak-anak, jadi kita centang. Lanjut ke gambar nomor 2, tampak ada dua orang yang sedang mengangkat tangan untuk menyampaikan pendapat. Seharusnya dalam menyampaikan pendapat itu harus satu-satu anak-anak. Jadi ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi tidak kita centang. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, ini tampak ayah Hasan akan menyampaikan pendapat dengan mengangkat tangan. Ini merupakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila anak-anak, jadi kita centang. Lalu untuk gambar yang keempat, tampak seseorang dalam menyampaikan pendapat ini terkesan memaksakan pendapatnya. Memaksakan pendapat kepada orang lain ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, jadi tidak kita centang. Kemudian gambar kelima anak-anak, tampak mereka sedang bermusyawarah dengan dipenuhi rasa kekeluargaan. Ada yang menyampaikan pendapat, ada yang menyimak. Ini sesuai dengan sila keempat anak-anak, jadi kita centang. Selanjutnya untuk gambar yang keenam, tampak dua orang sedang berdiskusi. Suasananya ini sangat kekeluargaan, jadi kita centang. Lalu gambar yang ketujuh, tampak dua orang yang bermusyawarah ini berselisih pendapat. Seharusnya dalam bermusyawarah ini harus menghargai pendapat orang lain.
Ini tidak sesuai dengan sila keempat anak-anak, jadi tidak kita centang. Mari mengamati. Hasan tidak mengambil keputusan sendiri ketika Hasan menentukan ketua kelompok diskusi. Tampak pada gambar ini Hasan dan teman-temannya sedang bermusyawarah menentukan ketua kelompok diskusi. Mari bercerita. Ceritakan pengalamanmu di rumah. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Baik, di sini Ibu berikan contoh pengalaman bermusyawarah di rumah. Nanti kalian bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Pengalamanku bermusyawarah di rumah. Hari Sabtu yang lalu, saya bersama keluarga bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan wisata keluarga. Ayah memimpin musyawarah. Ibuku menyampaikan usul Taman Safari sebagai tempat tujuan wisata. Aku mengusulkan pergi ke pantai. Kakakku mengusulkan untuk pergi ke Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoran Mas. Akhirnya disepakati tempat tujuan wisata keluarga adalah Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoran Mas karena tempatnya tidak terlalu jauh. Saya, Hana, Isna, Faiz, Endra, Meli, dan Ledi satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Sesampainya di Padang, Hasan singgah di air terjun Lupuak Tampuruang. Air terjun Lupuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Tentu kalau ada, ini anak-anak akan menjawab iya. Hasan bernyanyi tentang air terjun. Mari mengamati anak-anak, bacalah teks lagu berikut. Lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Baik, di sini sudah ada lagu tentang air terjun, tetapi ini harus dibaca seperti membaca puisi. Nanti Ibu bacakan teksnya, lalu anak-anak menyimak. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang bertiup kencang, rupanya air yang terjun tinggi. Melompat-lompat dengan tak berhenti, itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Simaklah temanmu membaca puisi, berikanlah tanggapanmu. Gunakan bahasa yang sopan. Baik, di sini Ibu memberikan contoh tentang tanggapan ketika temanmu itu membaca puisi. Ibu bacakan tanggapannya. Menurut pendapatku, dalam membaca puisi, lafal yang diucapkan sudah jelas. Ekspresi wajah sudah sesuai dengan isi puisi dan intonasinya sudah bagus. Mari berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang makna kata-kata berikut. Baik, di sini itu sudah ada 5 kata beserta maknanya. Untuk kata yang pertama yaitu jauh, ini maknanya tidak dekat. Lalu untuk kata yang kedua yaitu deru, maknanya berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Selanjutnya kata yang ketiga yaitu umpama. Ini maknanya sama halnya dengan atau bagaikan. Lalu kata yang keempat yaitu rupanya. Maknanya kelihatannya atau tampak. Selanjutnya kata yang kelima yaitu terjun, maknanya ini melompat turun. Kamu dapat menemukan makna kata di atas. Caranya dengan menyusun huruf berikut.
Tadi sudah ada 5 kata beserta maknanya, dan di sini itu ada maknanya dan kita cari katanya. Tadi maknanya tidak dekat, itu adalah kata jauh. Lalu yang kedua itu sama halnya dengan atau bagaikan. Ini makna kata dari kata umpama. Lalu untuk makna kata yang ketiga yaitu melompat turun. Itu merupakan makna kata dari kata terjun. Selanjutnya untuk makna kata yang keempat yaitu berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Tadi itu merupakan makna kata dari kata deru. Selanjutnya untuk makna kata yang kelima yaitu kelihatannya atau tampak. Ini merupakan makna kata dari kata rupanya. Hasan singgah di kampung Isna. Anak-anak di kampung Isna sedang bermain kelereng. Hasan ikut bermain kelereng. Hasan menang saat main kelereng. Hasan melompat. Hasan juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Nanti kita akan belajar tentang gerakan melayang. Mari mencoba. Perhatikan gambar berikut. Gambar tentang gerakan melayang. Lakukan bersama teman-temanmu. Tampak pada gambar yang pertama, ini Hasan sedang melakukan gerakan melayang ke samping anak-anak. Lalu pada gambar yang kedua, ini Hasan sedang melakukan gerakan melayang ke atas. Untuk gambar yang ketiga, Hasan sedang melakukan gerakan melayang ke samping dengan mengangkat kedua kaki. Selanjutnya, untuk gambar yang keempat, tampak Hasan sedang melakukan gerakan melayang dengan mengangkat kedua kaki. Tirukan gerakan melayang di atas. Lakukan gerakan melayang lainnya. Baik, sekian pembelajaran untuk hari ini. Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.